Oke, di sini Pak Yogi akan coba jelasin tata nama yang soal 4 etil, 23 dimetil, 5 propil dekana. Oke, ini emang agak sulit, jadi perlu waktu yang banyak ya untuk jelasin ya. Oke, ini coba saya hapus dulu, Pak Yogi hapus dulu ini semuanya. Ini tak hapus dulu. Oke, jadi kan ini namanya 4 etil, 2,3 dimetil, 5 propil dekana. Ini adalah namanya. Soalnya adalah disuruh untuk menentukan rumus struktur dari nama senyawa berikut ini. Oke, yang pertama itu kalian harus menentukan mana yang sebagai rantai utama atau rantai induk dan mana yang bertindak sebagai cabang. Oke. Dari nama 4 etil, 23 dimetil, 5 propil dekana ini, yang belakangnya ini, yang paling belakang ini, dekana, ini adalah rantai utamanya. Oke. Jadi saya tulis di sini atau Pak Yogi tulis di sini adalah rantai utama atau rantai induk adalah dekana. Oke. Dekana itu adalah senyawa golongan alkana yang memiliki rumus umum C10H22 ya. Jadi kalau ditulis di sini rumus umumnya adalah C10H22. Oke. Itu untuk rantai utamanya dekana. Sedangkan yang 4 etil, 23 dimetil dan 5 propil ini adalah cabang dari senyawa hidrokarbon tersebut. Oke, cabang. Nah, cabangnya di sini ada berapa macam? Ada 3 macam ya. Ada etil, ada dimetil, ada metil maksudnya ya, etil, ada metil sama propil. Dan metilnya ada 2, yakni di nomor 2 dan di nomor 3. Berarti cabangnya kita tulis ada 3. Yang pertama, cabangnya adalah cabang etil, 4 etil. Ya. Artinya ada cabang etil di karbon nomor 4. Nah, etil itu memiliki rumus umum atau rumus struktur ya, C2H5. C2H5 atau bisa dijabarkan menjadi CH2 CH3. Nah, sama aja intinya C2H5 sama CH2CH3 ini sama, C-nya sama-sama 2, hidrogennya kalau dijumlah juga 5. Oke. Kemudian cabang yang kedua, di situ ada 2,3 dimetil. 2,3 dimetil. Nah, metil itu memiliki rumus CH3. CH3. Oke. Kemudian yang ketiga ada 5 propil. 5 propil. Propil itu C3H7. Oke. Masih ingat kan? Etil, metil sama propil ini termasuk cabang. Cabang yang dimaksud adalah gugus alkil. Gugus alkil itu adalah suatu gugus yang memiliki rumus umum CnH2n+1 atau sederhananya begini, alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya itu disebut gugus alkil. Contohnya kemarin sudah saya jelaskan kayak metana. Metana itu CH4. Tapi kalau kehilangan satu hidrogennya jadi CH3, namanya berubah jadi metil. Kemudian yang kedua etana. Etana itu C2H6. Nah, karena kehilangan satu hidrogen jadi C2H5, namanya berubah menjadi etil dan seterusnya sampai deret homolog yang karbon banyak-banyak itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat strukturnya dari nama tersebut? Oke, dari 4 etil, 23 dimetil, 5 propil dekana ini. Yang pertama kita buat itunya dulu, apa namanya? Rantai utamanya atau rantai induknya dulu. Jadi rantai induknya itu digambar. Ya. Oke, kita coba gambar ya. Ini saya menggambarnya menggunakan ChemDraw. Oke. Ingat, karbon itu selalu memiliki 4 ikatan kovalen. Ya, 4 ikatan kovalen. Jadi jika 3 ikatan kovalen jika satu ikatan kovalennya sudah digunakan dengan karbon yang lain, maka 3 ikatan yang lain akan digunakan untuk hidrogen. Contohnya seperti ini. CH3 artinya di sini C, di sini dia mengikat C yang lain, di sini ada C lagi, atau begini.
paling mudahnya begini aja biar nggak bingung. C10 intinya di sini C10, C nya ada 10, kamu gambar C sebanyak 10 dulu aja. C gini aja, C1 2. Nah kalau di sini memang otomatis ya bentuk sudah keluar sendiri mereka. Anggaplah ini C semua aja, C C C C sampai 10. Ini sudah berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Nah, ini saya hapus saja, coba saya ganti C begini. Ini C, ini C, ini C, ini C, ini C, 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 C dan C. Oke, ada C10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, pas. Nah, sekarang kita letakkan cabangnya. Jadi hidrogennya belakangan aja. Hidrogennya belakangan. Kita letakkan cabangnya aja. Oke, anggaplah nomor satunya, ya nomor satu karbonnya kita mulai dari kiri. Anggaplah seperti itu. Loh, Pak, kok bisa, Pak? Kok boleh dianggap dari kiri? Iya, kenapa? Karena di sini kita menentukan struktur, bukan menentukan nama. Beda. Kalau misalnya kamu punya struktur, kamu ubah ke dalam bentuk nama, maka kamu harus memperhatikan nomor karbonnya. Jadi harus dianalisis. Oh, nomor karbonnya ini yang nomor satu dimulai dari mana, seperti itu. Tapi kalau kalian membuat struktur dari sebuah nama, maka kalian boleh menentukan nomor karbonnya itu mulai dari mana. Boleh dari sebelah kiri sini atau boleh dari sebelah kanan, terserah kalian. Nah, saya anggap dari kiri ya. Berarti ini adalah nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Oke. Di sini ada cabang di karbon nomor 4, yakni etil. Nah, berarti ada etil di nomor 4. Kita hitung dari sini 1 2 3 4. Berarti di sini ada etil nanti. Etil itu apa? Oh, etil itu cabang alkil yang karbonnya ada 2. Oke. Kita gambar yang karbonnya ada 2. Ini karbon 1, karbon 2, anggaplah seperti ini. Ini kita kasih C, ini kita kasih C. Nah, ini adalah etilnya. Nah, untuk hidrogennya belakangan aja. Ini otomatis muncul, jadinya harus dihapus dulu. Oke. Ini istilahnya itu membuat kerangka. Jadi membuat kerangka struktur. Ya, karbonnya aja, hidrogennya nggak pakai. Nanti hidrogennya belakang. Oke, yang kedua ada metil. Ada dimetil. Berarti metilnya ada 2. Di karbon nomor 2 dan nomor karbon 3. Oke, kita hitung dari sini. 1, 2. Berarti di sini ada metil, yakni gugus alkil dengan jumlah karbon 1. Berarti di sini 1 metil. Kemudian nomor 3, 1 2 3. Berarti di sini 1. Oke. Ini saya hapus dulu. Oke, biar nanti bentuknya seperti kerangka. Oke, ini metil. Ini metil. Oke, jadi dimetil, 2 3 dimetil. Kemudian 5 propil. Nah, propil ini C3 di nomor 5. 1 2 3 4 5. Berarti di sini. Ya, ada di C-nya 3. 1 2 3, misalnya seperti ini aja. Sini hapus dulu. Sini saya kasih C C C. Oke. Ini sudah jadi sebenarnya. Ini adalah kerangka struktur karbon untuk 4 etil, 2 3 dimetil, 5 propil dekana. Hanya saja hidrogennya belum ditempelkan atau belum diikatkan dengan karbon-karbonnya. Oke. Nah, tinggal menambahkan jumlah hidrogennya saja. Jadi berdasarkan kekhasan atom karbon, bahwa karbon itu dapat membentuk suatu rantai yang sangat panjang. Nah, dan dia dapat berikatan sebanyak 4 ikatan kovalen. Nah, karena di sini karbon yang contohnya ini ya, karena karbon ini sudah mengikat 1, maka sisa 3. 3-nya diisi oleh hidrogen. Jadi ini ditambah hidrogen sebanyak 3, seperti itu. Kemudian yang atas ini juga dia kan mengikat cuma 1. Berarti dia kurang 3 ikatan kovalennya. Berarti di sini diisi hidrogen sebanyak 3 juga. Yang tengah ini, ya, karbon kedua ini, dia sudah mengikat 3, atas 1, kiri 1, kanan 1. Berarti kurang 1, maka hidrogennya cuma 1. Oke. Yang ini juga sama, sudah mengikat 3 berarti kurang 1. Yang di sini mengikat 1 berarti kurang
3, dan seterusnya. Ini diisi semua. CH2, di sini CH, di sini CH, di sini CH2, CH2, di sini CH3, di sini CH2, CH2, di sini CH2, di sini CH2, di sini CH3. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah tidak ada tanda-tanda merahnya, berarti artinya ini strukturnya sudah benar. Nah, jadi ini adalah struktur dari 4 etil 2,3 dimetil 5 propil dekana. Oke. Ini adalah cara untuk membuat struktur dari sebuah tata nama. Nah, untuk bentuknya, Pak, apakah 4 etil 2,3 dimetil 5 propil dekana itu selalu seperti ini? Dan apakah semua senyawa hidrokarbon juga bentuknya itu tetap seperti ini kalau digambarkan? Enggak, jadi terkadang dalam penulisan itu ada yang berbeda, ada yang dibolak-balik seperti itu. Contohnya kayak gini, andai kan ini tak rotasi ya, tak putar. Nah, oke. Nah, dia berubah jadi seperti ini. Misalnya kalau tak putar lagi, agak berdiri seperti ini. Nah, kita lagi. Nah, dari ibaratnya dari sudut pandang manapun, rumus struktur hidrokarbon ini namanya ya tetap 4 etil 2,3 dimetil propil dekana. Hanya saja bentuknya itu bentuk apa namanya ya, bentuk view-nya itu berbeda-beda. Misalnya kayak gini ya. Oke. Saya pindah sebelahnya ini. Nah, ini yang saya rotasi. Saya bandingkan nanti. Nah, sekilas tampak kalau dari ini berdiri sama ini duduk ya, tidur ya ibaratnya strukturnya ya, ini sudah beda dari view-nya aja, tapi namanya tetap sama ya, ini 4 etil 2,3 dimetil 5 propil dekana. Oke, jadi yang ini tadi caranya menggambar rantai utamanya dulu, kemudian menentukan cabang-cabangnya, terus kemudian membentuk apa namanya itu tadi, kerangka karbonnya, kemudian terakhir hidrogennya ditempelkan. Oke, sekian itu untuk penjabarannya. Semoga paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih.